Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, Ibu Dr. Elvi Susan Hisham, SHMH, serta rekan sekalian yang saya cintai. Izinkan saya untuk memandu jalannya presentasi. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Fedri Firmansyah selaku moderator dan teman kelompok saya. Yang pertama, Mutia Kansya Yasin dan Dea Dirman Saputri yang akan membawakan materi definisi sumber hukum. Yang kedua, Andi Dinda dan Andi Fatur Rahman yang akan membawakan materi jenis-jenis sumber hukum. Yang ketiga, Yusuf Ramadan Hatta dan Faisal yang akan membawakan materi berlakunya hukum dan berakhirnya undang-undang. Yang keempat, Muratifa Kirunisa dan Andiaksa yang akan membawakan materi asas-asas perundang-undangan. Yang kelima, Alisa Salsabila dan Muhammad Apriyadi yang akan membawakan materi klasifikasi sumber hukum. Yang keenam, Yuspita Syawalia yang akan membawakan materi konflik antara sumber hukum. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan ke teman kelompok saya. Definisi sumber hukum. Sumber hukum dalam KBBI adalah asal mulanya segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kemampuan mengikat. Tempat di mana hukum ditemukan atau berasal atau bertumbuh kembangnya. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah tempat mengenal hukum seperti undang-undang dan dokumen, mencakup asas-asas hukum dan hukum terdahulu. Jenis-jenis sumber hukum. 1. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang menentukan kaidah hukum atau tempat di mana berasalnya isi hukum atau faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang berlaku. 2. Sumber hukum formal ialah tempat dari mana dapat ditemukan atau diperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat dan pemerintah menjadi taat. Berlakunya hukum adalah sebagai berikut. Pertama, berlaku secara yuridis, yakni apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya menurut Inskelsen. Kedua, berlaku secara sosiologis, artinya bahwa efektivitas kaidah hukum didasarkan pada pembahasan atau pengasah. Dengan kata lain, mixed theory, atau berlakunya kaidah hukum didasarkan adanya pengakuan atau diterima dan diakui dengan sendirinya oleh masyarakat. Dengan kata lain, Anarchinius theory. Dan ketiga adalah berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan rexidia atau cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Berakhirnya undang-undang dikarenakan ditentukan sendiri dalam undang-undang itu, dicabut secara tegas oleh pembuat undang-undang atau oleh hakim. Undang-undang yang lama bertentangan dengan undang-undang yang baru, berlaku asas lex posteriori derogat lex priori. Timbulnya hukum kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga undang-undang tidak ditaati oleh masyarakat, bertentangan dengan jurisprudensi tetap. Suatu keadaan yang diatur oleh undang-undang tidak ada lagi, misalnya yang diatur dalam undang-undang darurat tentang keadaan bahaya. Asas-asas perundang-undangan. Yang pertama, undang-undang tidak berlaku surut. Kedua, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat atau on-serval. Yang ketiga, undang-undang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. 4. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. 5. Undang-undang yang berlaku belakangan baru membatalkan undang-undang yang terdahulu lama. Sumber hukum dapat dibedakan beberapa jenis. Pertama, undang-undang. Aturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif seperti UU, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Yang kedua, jurisprudensi. Putusan-putusan yang pengadilan yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus serupa di masa depan. Yang ketiga, doktrin. Pendapat atau pandangan ahli hukum yang sering dijadikan acuan dalam penafsiran hukum. Keempat, kebiasaan, praktik yang sudah berlangsung lama dan diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum. 5. Perjanjian internasional, kesepakatan antara negara yang mengikat secara hukum. 6. Sumber hukum tidak tertulis adalah nilai-nilai, norma-norma sosial, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Konflik antara sumber hukum. Konflik antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya diselesaikan melalui asas-asas, yakni yang pertama, lex specialis, derogat lex generalis, yaitu apabila terjadi konflik antara undang-undang yang bersifat khusus dengan undang-undang yang bersifat umum, maka undang-undang
undang-undang yang bersifat umum harus disampingkan. Kedua, lex superiori derogat lex inferiori, yaitu apabila ada dua undang-undang yang tidak sederajat tingkatnya, mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka undang-undang yang tinggi tingkatnya mengesampingkan undang-undang yang tingkatnya di bawahnya. Ketiga, lex posteriori derogat lex superiori, yaitu undang-undang atau peraturan yang berlaku belakangan atau baru mengesampingkan undang-undang atau peraturan yang terdahulu atau perundang-undangan yang lebih lama. Ada orang. Assalamualaikum. Ya Allah. Atas perundang-undangan. Adil. Baru.